Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru seputar rekrutmen P3K, yaitu mengenai jadwal pendaftaran P3K dan lokasi sekolah penempatan. Nah, untuk lokasi sekolah penempatan P3K ini nanti ada dua skema teman-teman. Yang pertama yaitu didaftarkan secara otomatis di sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua mendaftar sendiri di sekolah lain. Nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman mengenai lokasi sekolah penempatan ini. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen P3K ini. Dan jangan lupa juga teman-teman follow Instagram kami yaitu cpns.update agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate seputar CPNS dan P3K. Teman-teman bisa cek link di deskripsi. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Kemudian ini adalah skema lokasi sekolah penempatan P3K tahun 2021. Kita lihat yang nomor 1. Bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri. Nah, jadi ini khusus guru yang mengajar di sekolah negeri teman-teman. Kita lihat yang poin A. Jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Nah, jadi apabila di tempat teman-teman mengajar saat ini membuka lowongan atau membuka formasi P3K, maka secara otomatis pelamar akan didaftarkan di sekolah tersebut teman-teman. Ini berdasarkan sistem sesuai data yang ada di Dapodik. Jadi nanti teman-teman akan bersaing dan berkompetisi dengan sesama guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut teman-teman. Kemudian pelamar yang memiliki nilai tertinggi dan lolos passing grade, maka dialah yang berhak untuk lolos menjadi P3K di sekolah tersebut. Kemudian kita lihat yang poin B, jika mengajar di 2 sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induk. Nah, jadi ini kurang lebih sama teman-teman dengan yang poin A, yaitu otomatis akan didaftarkan di tempat mengajar saat ini apabila sekolah tersebut membuka formasi untuk P3K tahun 2021. Bedanya ini untuk guru honorer yang mengajar di 2 sekolah atau lebih teman-teman, maka akan dipilih di sekolah induk. Kemudian kita lihat yang poin C, jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Nah, untuk yang poin C, apabila di tempat teman-teman mengajar saat ini tidak membuka lowongan atau tidak membuka formasi P3K, maka teman-teman dapat mendaftar di sekolah lain. Jadi teman-teman bisa memilih di sini sekolah mana yang akan didaftar dan usahakan perhatikan linearitas teman-teman. Kemudian kita lihat yang nomor 2, bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Nah, ini untuk guru swasta atau lulusan PPG teman-teman yang tidak mengajar di sekolah negeri, jadi bisa memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi yang ada. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman dari pelamar P3K. Kita lihat yang pertama, Kak, untuk jadwal pendaftaran P3K dimulai kapan ya dan daftarnya di mana? Terima kasih. Nah, untuk jadwal pendaftaran P3K berdasarkan pemaparan dari Kemendikbud ini dibuka mulai bulan Januari, teman-teman. Kita lihat di sini. Ini adalah rencana pelaksanaan di mana bulan Januari ini adalah pendaftaran, kemudian bulan Februari ini materi pembelajaran dapat diakses ini secara daring, teman-teman. Kemudian bulan Mei ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP dan SLB. Kemudian bulan Juni ini ujian seleksi untuk guru SMA, SMK. Kemudian bulan September ini ujian seleksi kesempatan kedua. Nah, jadi buat teman-teman yang gagal di kesempatan pertama, teman-teman bisa mengikuti seleksi kembali di kesempatan kedua yaitu bulan September. Kemudian bulan Desember ini adalah ujian seleksi kesempatan yang ketiga. Kemudian untuk mendaftar P3K ini tetap melalui portal resmi sscsnbkn.go.id teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya nanti bila pendaftaran sudah dibuka. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, Assalamualaikum Min, izin bertanya, jika kita gagal di tes P3K yang pertama, apakah untuk tes P3K tahap kedua kita daftar dari awal lagi nih? Nah, untuk seleksi P3K tahun 2021, pelamar ini diberi kesempatan mengikuti seleksi P3K sebanyak 3 kali teman-teman dalam 1 tahun. Jadi apabila gagal, nanti teman-teman bisa mengikuti seleksi lagi di tahap berikutnya.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah untuk tes yang kedua kita harus mendaftar lagi dari awal? Nah, jadi berdasarkan pemaparan Kemendikbud, setiap peserta ini wajib mendaftar di awal tahun 2021, teman-teman. Dan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Artinya, pendaftaran P3K ini dilakukan 1 kali, yaitu di awal tahun, teman-teman. Dan untuk ujian seleksi kedua dan ketiga ini tidak perlu daftar lagi. Jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti saja ujian seleksi tahap kedua dan ketiga, yaitu sekitar bulan September dan Desember 2021. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Kak mau tanya, kalau misal nanti kita lolos P3K, apakah masih bisa ikut tes CPNS di kemudian hari? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sebagian pelamar, teman-teman, baik itu di P3K tahun lalu maupun di P3K tahun sekarang. Apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Jawabannya adalah bisa, teman-teman, asalkan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Baik itu dari segi linearitas ijazah, akreditasi, dan juga umur harus di bawah 35 tahun. Dan apabila nanti teman-teman lulus CPNS dan akan diangkat menjadi PNS, maka teman-teman tidak boleh berstatus sebagai P3K. Jadi teman-teman harus mengundurkan diri dari P3K terlebih dahulu. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian pertanyaan yang keempat, izin bertanya Kak, apabila nanti tugas dan target kinerja kita buruk atau tidak sesuai dengan perjanjian P3K yang sudah disepakati, apakah akan diberhentikan Kak? Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pelamar ini diputus hubungan perjanjian kerja P3K, teman-teman. Salah satunya adalah ini yang ditanyakan oleh salah satu pelamar, yaitu tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi apabila nanti kinerja pelamar ini buruk atau tidak sesuai target, maka teman-teman bisa saja diputus hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Jadi saran kami, apabila nanti teman-teman diberi kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K, maka teman-teman manfaatkan kesempatan ini baik-baik dengan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati. Kemudian pertanyaan yang kelima, Min, kontrak P3K itu berapa tahun sih? Apa benar 5 tahun? Mohon dijawab Min, terima kasih. Nah, untuk masa hubungan perjanjian kerja P3K ini ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian, teman-teman, yang diatur dalam Permenpan RB nomor 70 tahun 2020. Yang mana untuk masa hubungan kerja ini paling singkat 1 tahun, teman-teman, dan paling lama yaitu 5 tahun sesuai kebutuhan aparatur sipil negara. Dan kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. Dan nanti pejabat pembina kepegawaian memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP. Jadi seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.